Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bramantio Prasetyono dari PPAK Trisakti Angkatan 40. Kali ini saya akan bahas tentang analisa saham PT Harum Energi Tbk. Di sini bisa kita lihat disclaimer, segala tulisan dan video analisa ini tidak dimaksud sebagai suatu rekomendasi atau anjuran untuk ikut membeli atau menjual suatu instrumen investasi, di mana setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab pihak investor. Sekilas tentang PT Harum Energi Tbk ini. PT Harum Energi Tbk adalah induk perusahaan didirikan pada tahun 1995 dengan portofolio usaha di bidang pertambangan batu bara dan mineral, serta kegiatan logistik dan pengolahan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Maluku Utara, Indonesia. Keunggulan perseroan terletak pada rantai produksi yang terintegrasi secara vertikal. Hal ini juga menjadi salah satu aspek efisiensi operasional yang membuat perseroan mampu berkembang dan bertahan menghadapi siklus pertambangan batubara di pasar domestik dan mancanegara. Dengan terus mewujudkan kinerja yang unggul secara konsisten, perseroan telah berhasil memasarkan batu baranya ke berbagai negara Asia seperti Tiongkok, Thailand, Bangladesh, Korea Selatan, India, Pakistan, dan Filipina. Perseroan juga sedang mengembangkan usahanya saat ini ke sektor penambangan dan pengolahan biji nikel yang diharapkan dapat berkontribusi dalam beberapa tahun ke depan. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2010 dengan kode perdagangan saham HRUM. Selanjutnya membahas tentang komposisi saham PT Harum Energi Tbk. Di sini per tanggal 31 Januari 2022, PT Karunia Bara Perkasa menjadi pemilik mayoritas dari PT Harum Energi sebanyak 79,792% atau setara dengan 2.157.274.800 lembar saham. Adapun PT Bara Sejahtera memiliki 0,092% atau 2.500.000 lembar saham. Treasury stock ini 2,682% atau 72.510.000, yang mana treasury stock ini yang diperdagangkan atau yang dijual ke publik. Dan yang terakhir, publik ini di bawah 5%, kepemilikannya adalah 17,433% atau setara dengan 471,335 juta 200. Jadi total lembar saham yang dimiliki PT Harum ini 2,7 miliar lembar saham. Selanjutnya saya akan bahas tentang harga saham PT Harum Energi. Di sini bisa dilihat penutupan tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp11.425, yang mana sebelumnya pada pukul 10 pagi atau sekitar jam 9 pagi itu posisi terendah di antara 10.600 dan 10.400. Tapi seiring berjalannya waktu di hari tersebut mengalami peningkatan sampai di jam 15.35 tutup di 11.425. Itu artinya adanya kenaikan 9,59%.
Bila dibandingkan di hari sebelumnya itu pencapaiannya di 10.425, yang mana hasil dividennya ini 0,35%. Selanjutnya di sini bisa dilihat neraca dari PT Harum Energi, total aset tahun berjalan 31 Maret 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan 31 Desember 2021, yang mana peningkatan adanya penambahan kas dan setara kas yang signifikan. Next, dari sisi liabilities itu juga mengalami peningkatan dari utang pihak ketiga yang sangat jauh dari signifikan 17,1 juta US dollar, kalau di 2022 26.500.000 US dollar. Peningkatan ini signifikan karena PT Harum Energi baru saja mendapatkan pinjaman bank jangka panjang. Terlihat di sini di tahun 2021 mengalami peningkatan di 31 Maret 2022. Itu artinya PT Harum Energi akan melakukan ekspansi di pertambangan. Dan dari sisi ekuitas, adanya penambahan modal yang disetorkan dari tahun 2021 itu hanya 133 juta US dollar bertambah 148 juta US dollar. Nah, kalau dari sisi laporan laba rugi, di sini bisa dilihat pendapatannya mengalami signifikan. Itu artinya mungkin ada pembaruan kontrak yang dilakukan di tahun 2022 atau pencapaian target yang signifikan, volume BCM atau apapun itu yang terkait dengan tambang. Dan pada akhirnya berdampak dengan adanya penambahan revenue, maka akan berdampak pada net income yang terjadi. Signifikannya sangat jauh, terjadi peningkatan. Jadi laba per sahamnya ini dilihat dari signifikan net income yang tadinya harga sahamnya itu hanya 0,00697 menjadi 0,000,02391. Itu artinya performa PT Harum Energi di tahun 2022 sedang berkembang. Nah, untuk perubahan arus kas sendiri, penerimaan dari tahun 2021 ke Maret 2022 tuh sangat signifikan, dari 51.744.125 US dollar menjadi 113.462.612 US dollar.
Untuk apa ini peningkatan ini nih? Karena mereka harus membayar masuk dan beban yang bisa dibilang 2 kali lipat dari yang 22.500.000 menjadi 57 juta sekian 400 US dollar. Jadi perubahan arus kas ini berdampak eh, adanya eh, penerimaan, berdampak pada utang bank, berdampak pada kontrak yang diperbarui, dan di sini bisa kita lihat dia juga mendapatkan tambahan pelepasan kembali saham susurinya sampai akhirnya kas setara itu dari periode sebelumnya 146 juta US dollar menjadi 200 juta US dollar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar, untuk menganalisa saham dari PT Harum Energi itu sendiri. Jadi bisa kembali saya ingatkan dari disclaimer ini bahwa setiap keputusan bahwa investasi menjadi tanggung jawab pihak investor. Apapun yang ada di dalam video ini tidak bermaksud untuk rekomendasi atau anjuran untuk membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.